Iya. Suara saya kayak toa kok. Insya Allah kedengeran tadi sampai belakang. Tetangga juga bisa dengar. Ya. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Resti. Saya yang biasanya jaga di Politik. Hari ini saya cerita materi terkait kesehatan gigi dan mulut yang berkaitan dengan beberapa kasus penderita diabetes. Di antara ibu-ibu ini ada yang kena diabetes Bu atau kena gula? Ada. Obatnya rutin nggih? Iya. Jadi memang untuk orang-orang dengan sakit diabetes atau sakit gula darah tinggi itu memang seharusnya dan sebaiknya obatnya itu rutin diminum. Karena apa? Karena rutin minum obat ini juga berkaitan erat dengan kesehatan gigi dan mulutnya ibu-ibu jenengan sekalian. Karena gini, kalau misalkan nih obatnya nggak rutin diminum, hari ini minum, besok kosong nggak minum, besoknya lagi absen lagi nggak minum, baru minum 3 hari kemudian, akhirnya itu efeknya gula darah yang jenengan sekalian itu tinggi. Kalau gula darahnya tinggi, gulanya itu bisa masuk ke ludah. Ludahnya itu jadi mengandung kadar gula juga dan itu lumayan tinggi. Padahal yang namanya ludah itu kan tempatnya di mulut. Kita ngomong kan kebuka, kita makan kebuka, kita nguap kebuka, kita bersin kebuka. Otomatis kan ini udara semuanya banyak kumannya ya. Kumannya bisa nyantol di dalam mulut. Nah terus ternyata di dalam mulut ini ludahnya manis. Ya sudah, itu nanti kumannya seneng. Kumannya bertahan di situ. Yang biasanya dia cuma mampir doang gitu. Ternyata di dalam mulutnya manis, dia seneng. Wah di sini banyak makanan nih, aku di sini aja. Terus akhirnya berkembang biak, beranak pinak, jadi makin banyak. Setelah dia jadi banyak, akhirnya apa? Muncul infeksi. Itulah kenapa kadang-kadang kalau misalkan ada pasien-pasien di Poligigi yang saya tanya ada riwayat gula, pasti saya langsung tanya, obatnya rutin boten? Kalau nggak rutin, dirutinkan. Soalnya apa? Nanti itu makin jadi infeksi. Udah sakit gigi, ditambah tadi kuman mampir betah, tambah parah. Terus yang jadi permasalahan juga kalau terjadi infeksi apa? Kalau terjadi infeksi misalkan gara-gara kuman jenengan gizinya jadi mudah. Terus habis itu obatnya nggak rutin juga tadi kan karena gulanya gula di dalam ludahnya juga gulanya tinggi. Akhirnya infeksinya susah untuk hilang karena memang ciri khas utamanya kalau orang dengan sakit gula itu kalau ada luka atau ada infeksi dimanapun tempatnya lukanya ya betul susah sembuhnya, sekali infeksi hilangnya lama. Itulah kenapa memang obat itu penting ya kita tahu. Terus ketika dia itu tadi saya kasih contoh kan gusinya jadi mudah berdarah misalkan ya karena infeksi. Kalau dibiarkan mulutnya itu gusinya ada infeksi yang berdarah, jangka panjangnya gusi akan jauh makin lemah. Kalau gusinya lemah, apa yang terjadi? Giginya tiba-tiba goyang. Terus habis itu lepas sendiri utuh-utuh. Atau ada juga yang tiba-tiba giginya keropos sendiri. Tadinya nggak apa-apa kok, tadinya sehat. Tiba-tiba saya makan patah. Padahal makannya cuma kerupuk, padahal makannya cuma nasi kayak gitu. Itu pada patah giginya. Akhirnya apa? Ompong. Setelah ompong apa yang pakai makan? Jadi malah nggak makin gampang luka. Karena yang tadinya makanan nasi, roti, terus mungkin ayam, tempe itu kena gigi dulu baru kena gusi, jadi langsung kena gusi, kegesek, luka. Luka karena gula darahnya tinggi, infeksinya makin parah. Akhirnya apa? Gusinya nanti makin mengalami radang yang sifatnya kronis. Kalau kronis, sembuhnya jauh lebih lama lagi. Itu kan sangat merugikan. Terus berikutnya lagi, selain infeksi di gusi, tidak terkontrol, itu juga rawan serangan jamur. Jamurnya tapi bukan jamur tiram ya, yang harus dimasak itu benten deh.
Atau jamur kuping yang biasanya besok itu beda. Jamurnya ini jamur mulut. Sama jamur mulut ini di udara banyak. Kalau kita kondisinya bagus, gula darahnya bagus, insya Allah dia nggak nempel, cuma lewat aja. Tapi kalau kondisi gula darahnya si jamurnya itu nempel, berkembang juga akhirnya muncul menjadi ada jamur mulut ini. Ini memang kita karena terus tulis kalau seperti kita harus megang tangannya panas, nah itu panas Oh iya, udah bisa. Jadi kalau umat ternyata Oh iya. Oh iya, pasang raiso. pegang saya enggak mau, enggak usah pakai make aja ya. Make-nya mogok. Enggak usah aja. Oh aku ya, jamur ya. Jamur itu kadarnya mulutnya kalau pakai cabai namanya panas, tapi itu di mulut nggak hilang-hilang. Terus cirinya di mulut, terutama lidah sama pipi bagian dalam, itu ada bintik-bintiknya, tapi bintik-bintiknya itu ada serabutnya, kados bludru karpet. Nah, seperti itu putih-putih, terus dia itu bintiknya ada halus-halusnya dipegang, warnanya putih sampai ini. Itu kalau kena sikat atau kalau kena makanan atau kalau diusap itu ngelotok. Dan nanti bekas kelotokannya itu seperti lecet di lidah atau di pipi, warnanya putih dan itu rasanya sakit. Kalau gula darahnya bagus itu dia nggak akan terjadi seperti itu. Tapi kalau gula darahnya jelek itu ada resiko begitu. Makanya memang setiap pasien-pasien atau setiap orang yang penderita diabetes itu obatnya kembali lagi harus rutin. Biar kalau ada kuman, ada jamur di udara kayak gini nggak nempel dan nggak jadi infeksi. Terus gimana caranya selain menjaga kadar gula darah biar itu tidak jadi infeksi seperti itu? Yang pertama, gosok gigi. Gosok gigi walaupun kayaknya sepele ya, setiap saya sore gosok gigi. Tapi tidak bisa kadang-kadang kita kalau gosok gigi cepet banget kesusu. Alah selak sinetronnya lewat, kusuk-kusuk selesai. Alah itu tadi bagus sayurnya selak hilang, selesai. Akhirnya nggak bersih. Padahal kalau nggak bersih, otomatis kan ada sisa makanan ya nempel ya. Sisa makanan, mungkin juga sisa minuman, es degan misalkan nempel sirupnya. Nah itu kan berarti kondisi mulut tambah manis. Nah kalau tambah manis, kok tadi gula darahnya udah tinggi, gulanya nyentel di udah, ditambah lagi tadi dari sisanya es degan tadi atau sisanya makan bakso nempel, kan tambah manis. Nah kalau tambah manis ya kumannya makin yang biasanya mungkin berhari-hari karena makanannya melimpah sehari langsung sakit giginya, langsung sakit gusinya, langsung lidahnya rasanya kebakar, nggak enak buat makan. Jadi memang gosok gigi itu penting. Dan kalau gosok gigi nggak boleh cuma disik-isik selesai, minimal 2 menit. Itu minimal loh ya, lama ya. Paling 1 menit itu 2 iklan. Jadi 2 menit buat gosok gigi. Itu harus semuanya disikat, nggak boleh buru-buru, nggak boleh terlalu ditekan juga kalau ikat. Repot ya gosok gigi ya, ditekan nggak boleh. Kalau gosok gigi itu harus ngambang.
nggak boleh sampai bikin kertasnya ini tuh tembus atau jebol. Wah, kalau jebol malah tambah bahaya lagi. Tembus aja itu dia sudah merugikan gusi. Apalagi kalau sampai kertasnya jebol itu kan berarti neken banget. Sama, kalau gigi itu neken banget. Yang rusak itu pertama giginya. Rusaknya gimana? Giginya itu nanti bisa menipis. Lapisannya habis gara-gara sikat. Yang tadinya gosok gigi biar bersih, biar bekas sisa makanannya bersih. Nah ini yang bersih sak lapisan-lapisannya hilang. Kalau lapisannya hilang, lapisannya katut kesikat, akhirnya apa? Giginya makin tipis. Kalau giginya makin tipis, resiko berlubang yang pertama. Yang kedua,